Persebaya Surabaya terus mematangkan persiapan jelang menghadapi Liga 1 2024 hingga 2025. Saat ini, skuad Bajul Ijo tengah melakukan pemusatan latihan, TC, di Yogyakarta. Pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster menuturkan, pihaknya masih akan membenahi semua lini di timnya. Apalagi di Persebaya Surabaya kedatangan beberapa pemain baru yang membuat perlu adaptasi lebih. Ekspektasi kami tinggi secara individu dan tim. Itu sebabnya para pemain ada di sini. Kalau mereka tidak bagus, mereka tidak akan ada di sini. Kami akan terus mengamati keadaan mereka, kata Paul Munster, kepada wartawan pada Jumat, 26 Juli 2024. Menurutnya, sejauh ini ia puas dengan perkembangan skuadnya, termasuk dari sejumlah pemain baru mulai Flavio Silva, Gilson Costa, Malik Rizaldi, hingga dua pemain lokal yang sebelumnya berstatus seleksi Randy Hudson-May dan Rizky Dwi Pangestu. Kami memang punya banyak pemain baru. Jadi, perlahan-lahan, kami mengintegrasikan taktik dan fisik. Latihan fisik jadi lebih intens. Tidak ada masalah dengan pemain, tapi kami harus terus mendorong pemain, terangnya. Ia berharap seluruh pemainnya baik lama dan baru bisa mencerna apa yang ia inginkan. Sebab sejauh ini persiapan tim sejak awal sudah dilakukannya. Semuanya dipersiapkan dan direncanakan. Persaingan di tim ini tinggi, jadi dibutuhkan kualitas pemain yang ada tim ini, kata pelatih berkebangsaan Irlandia Utara ini. Persebaya Surabaya sendiri di musim lalu menorehkan catatan buruk. Di akhir klasemen Liga Bajul Ijo berada di posisi 12 klasemen. Catatan ini menjadi yang terburuk sepanjang keikutsertaan Persebaya di level kompetisi tertinggi Indonesia. Perombakan besar pun dilakukan sejak akhir musim lalu. Paul Munster sebagai pelatih kepala, yang sempat masuk di paruh musim kedua musim lalu dipertahankan. Sejumlah nama pemain didatangkan berlabel bintang mulai dari Flavio Silva top skor kedua Liga 1 musim lalu, Gilson Costa, Malik Rizaldi, dan Francisco Rivera, yang mengantarkan Madura United ke babak final seri Championship Liga 1. Bintang Bali United Mohamed Rashid pun dibajak oleh manajemen Bajul Ijo. Guna memperkuat lini belakang, pemain asing asal Montenegro Slavko Damjanovic, didatangkan dari Bengaluru FC tim Super League India, tak ketinggalan 3 pemain lokal, seperti bek sayap Ardi Idrus yang musim lalu memperkuat Bali United, serta 2 pemain muda Randy Hudson-May dan Rizky Dwi Pangestu. Selama masa pramusim Persebaya Surabaya sudah melakoni 4 kali uji coba melawan Raha FC, Persibo Bojonegoro, Tim Pon Jawa Timur, dan Barito Putra. Menariknya dari 4 laga itu, Persebaya justru menelan kekalahan telak 0-3 atas Barito Putra sesama tim dari Liga 1. Kompetisi BRI Liga 1 2024-2025 segera digulirkan. Tapi, tahukah kamu siapakah pemain yang berlabel pemain termahal berdasarkan market value musim depan? Berdasarkan unggahan Transfermarkt, berikut 7 pemain yang diplot sebagai pemain termahal. Salah satunya terdapat pemain milik Persebaya Surabaya. 1. Mark Klok 7,82 miliar rupiah, Persib Bandung. 2. Jonathan Machado 7,82 miliar rupiah, PSBS Biak. 3. Hugo Gomez 7,82 miliar rupiah, Dewa United. 4. Rizky Ridho 7,39 miliar rupiah, Persija Jakarta. 5. Francisco Rivera 7,39 miliar rupiah, Persebaya Surabaya. 6. Ruksi 6,95 miliar rupiah, PSIS Semarang. 7. Sonny Stevens 6,95 miliar rupiah, Dewa United. Dari list di atas, tercantum nama Francisco Rivera sebagai salah satu pemain termahal berdasarkan market value Liga 1 musim depan. Penempatan Rivera cukup masuk akal, apalagi merujuk kontribusi terbaiknya bersama Madura United musim lalu. Rivera bahkan dianugerahi MVP Liga 1 2023-2024. Capaian itu membuatnya layak mendapatkan status sebagai salah satu pemain termahal di Liga 1. Namun, masih banyak orang belum mengetahui faktor apa saja yang membuat salah satu pemain mendapat cap sebagai pemain termahal berdasarkan market value. Berikut ulasannya. Kemampuan.
Seorang pemain bisa dikatakan mahal apabila memiliki kemampuan, yang berarti pemain itu memiliki kecepatan, kekuatan, teknik, dan kinerja secara keseluruhan. Artinya, apabila pemain tampil baik di posisinya, maka status pemain itu semakin berharga. Dan, makin tinggi pula nilai pasarnya. Usia. Faktor ini turut memengaruhi nilai pasar setiap pemain. Semakin muda dan potensial setiap pemain, maka makin tinggi nilai pasar pemain tersebut. Hal ini juga berlaku bagi pemain yang telah mendekati masa senja karirnya. Biasanya, pemain ini akan mengalami penurunan nilai pasar, walau terkadang mereka masih menunjukkan performa terbaik di lapangan. Latar belakang. Pemain yang memiliki kewarganegaraan dengan kultur sepak bola hebat, seperti Spanyol, Prancis, Jerman, Argentina, atau Brasil biasanya memiliki nilai pasar lebih tinggi dari lainnya. Selain itu, pemain yang tampil di kompetisi hebat juga turut berpengaruh, seperti kompetisi terbaik di Eropa macam Liga Premier, Serie A, atau La Liga. Status kontrak. Status kontrak juga turut berpengaruh dalam menentukan nilai pasar pemain. Makin panjang durasi kontrak pemain itu, biasanya turut meningkatkan nilai pasar. Berbeda dengan pemain yang memiliki kontrak di penghujung kontraknya. Persebaya Surabaya, salah satu klub sepak bola terkemuka di Indonesia, terus berupaya mencetak talenta muda berkualitas melalui program seleksi Elite Youth yang diadakan oleh Persebaya Future Lab. Program ini bertujuan untuk menemukan bakat-bakat muda potensial yang akan menjadi generasi penerus di tim utama Persebaya dan juga tim nasional Indonesia. Gani Saputra, Kepala Persebaya Future Lab, menegaskan pentingnya kualitas dalam seleksi ini, yang melibatkan pemain-pemain dari kelompok usia U12, U14, U16, U18 hingga U20. Gani Saputra, dalam pernyataannya yang dikutip dari laman resmi klub pada Jumat 26 Juli, menyampaikan harapannya agar seleksi ini dapat menemukan talenta berkualitas yang bisa masuk ke dalam tim Elite Pro Academy, EPA, maupun kejuaraan kelompok umur lainnya. Karena kami ingin kualitas, tidak hanya satu acara saja. Pemain yang mengikuti ini juga benar-benar mendapat pengalaman. Mereka berinteraksi dengan kawan-kawan baru, dengan satu ekosistem kompetitif yang baru, ujar Ganesa. Seleksi yang berlangsung selama 3 hari ini diikuti oleh 360 peserta yang berasal dari 44 kota, kabupaten di seluruh Indonesia. Pada hari pertama seleksi, peserta dibagi ke dalam beberapa tim kecil sesuai dengan kelompok usia masing-masing. Proses seleksi ini melibatkan berbagai metode latihan, seperti 1v1, rondo, 6v6, dan station lainnya. Setiap station dipandu oleh pelatih yang sudah dipilih oleh Persebaya, memastikan bahwa setiap peserta mendapatkan bimbingan yang optimal. Mereka kemudian masuk ke setiap station, mulai 1v1, rondo, metode latihan dalam sepak bola yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan passing, 6v6, dan station lainnya. Setiap stasiun dipandu oleh pelatih yang sebelumnya sudah dijaring oleh Persebaya, ujar mantan wakil presiden Persija Jakarta itu. Ganesa menjelaskan pemain yang lolos seleksi ini akan masuk ke dalam program Elite Youth Persebaya dan akan dilatih sesuai dengan kurikulum yang telah disusun oleh Departemen Persebaya Future Lab. Antusiasnya luar biasa, hari ini kita mulai melakukan proses untuk menemukan calon bintang masa depan sepak bola Surabaya dan Indonesia, tambahnya. Program ini menunjukkan komitmen Persebaya untuk terus mengembangkan bakat-bakat muda yang potensial. Tidak hanya mendapat dukungan dari internal klub, langkah Persebaya ini juga mendapat apresiasi dari pihak eksternal. Kepala Jasmani Kodam V Brawijaya Letkol Infantri Yudi Rianto Ratu memberikan dukungannya terhadap program ini. Sangat antusias dan senang bisa terlibat dengan adanya Persebaya Talent Addition ini. Sangat mendukung karena konsep yang sangat bagus untuk Persebaya ke depannya, mereka harus bersinar setelah lolos seleksi ini, ucapnya. Seleksi Elite Youth ini bukan sekadar ajang untuk mencari pemain muda berbakat, tetapi juga menjadi wadah bagi para peserta untuk merasakan atmosfer kompetitif dan mendapatkan pengalaman berharga. Melalui interaksi dengan rekan-rekan baru dan pelatih profesional, para peserta diharapkan bisa mengembangkan kemampuan mereka lebih jauh.
Selain itu, metode latihan yang diterapkan dalam seleksi ini dirancang untuk meningkatkan berbagai aspek kemampuan sepak bola, seperti teknik passing, penguasaan bola, dan kerja sama tim. Ganesha Putra membawa pengalaman dan visinya dalam mengelola program pengembangan pemain muda di Persebaya. Di bawah kepemimpinannya, Persebaya Future Lab tidak hanya berfokus pada pembinaan teknik bermain, tetapi juga pada pengembangan karakter dan mental para pemain muda. Program ini diharapkan dapat mencetak pemain-pemain yang tidak hanya handal di lapangan, tetapi juga memiliki sikap profesional yang tinggi. Keberhasilan program ini juga bergantung pada dukungan dari berbagai pihak, termasuk keluarga para pemain, komunitas sepak bola, dan masyarakat umum. Dengan adanya dukungan yang kuat, program ini diharapkan dapat terus berjalan dan memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan sepak bola di Surabaya dan Indonesia. Para pemain yang berhasil lolos seleksi ini akan mendapatkan pelatihan intensif dan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka di berbagai kompetisi. Seleksi ini juga menjadi bukti Persebaya serius dalam mengembangkan sepak bola putra dan putri di Indonesia. Dengan adanya program seperti ini, diharapkan akan semakin banyak bakat-bakat muda yang bermunculan dan siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Ganesha Putra dan timnya di Persebaya Future Lab berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik dalam pembinaan pemain muda, menciptakan regenerasi yang berkelanjutan untuk Persebaya dan tim nasional Indonesia. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Dengan adanya pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan, diharapkan akan muncul lebih banyak pemain berkualitas yang bisa membawa prestasi bagi Indonesia di kancah internasional. Persebaya Future Lab menjadi salah satu contoh nyata bagaimana sebuah klub sepak bola bisa berkontribusi dalam pengembangan talenta muda di Indonesia. Kedepan, Persebaya berencana untuk terus mengembangkan program seleksi dan pembinaan ini, dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk akademi sepak bola, sekolah, dan organisasi olahraga lainnya. Dengan dukungan yang semakin besar, diharapkan program ini bisa berjalan lebih efektif dan memberikan hasil yang optimal. Semua pihak yang terlibat dalam program ini memiliki harapan besar suatu hari nanti, para pemain muda yang dibina melalui Persebaya Future Lab bisa menjadi bintang di lapangan dan membawa kebanggaan bagi Indonesia.